Ya, halo? Waduh, gawat nih jaringannya. Halo, aman-aman. Kayaknya Instagramnya yang nggak aman. Oh itu, nggak apa-apa sih. Coba, coba. Coba dulu aja. Aku udah masuk Instagram. Oh, udah masuk ya? Nih, coba. Hmm. Halo. Salah kamera. Salah kamera. Ini apa? Ya, halo? Cek, Halo, cek. cek. Oh ya, lancar, insya Allah. Langsung kita mulai aja. Udah ada sekitar 30-an orang nih. Nunggu. Oh ya, Alhamdulillah. Kita Assalamualaikum nunggu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari spesial. Kita lagi di Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Untuk memperingati Hardiknas pada tahun ini kita mengundang seorang pembicara narasumber yang menginspirasi, yaitu Mas Hardika. Jadi Mas Hardika itu saya bacakan CV-nya. Nama lengkapnya adalah Hardika Hermawan. Gelarnya yaitu MSc ITE. Beliau Master of Science in Information Technology in Education tahun 2018. Dan dari jurusan informatika dari Fakultas Pendidikan di Hong Kong University. Beliau juga alumni dari Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 dan sekarang sebagai dosen di jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau dari melihat penghargaan dan juga publikasi yang sudah beliau kumpulkan selama ini, wah itu banyak banget. Beliau juga memiliki HKI, salah satunya yaitu Batik Detektor sebagai media pembelajaran Indonesia untuk motif batik. Selain itu ada juga AR Card untuk sebagai media promosi handcraft Yogyakarta dengan augmented reality. Untuk organisasinya sekarang beliau sebagai founder dan eksekutif direktur di Desa Main tahun 2020 hingga sekarang. Penghargaan terakhir beliau peraih Alumni Award LPDP 2019. Alumni terbaik LPDP bidang pendidikan. Jadi temanya udah pas banget di Hari Pendidikan Nasional. Temanya udah pas banget. Beliau sebagai narasumber kita kali ini. Selain itu, beliau juga banyak sekali menjuarai, baik itu juara 1 nasional maupun internasional. Terus publikasinya sangat banyak sekali, yang mungkin teman-teman salah satunya udah pernah dengar ya, beliau rilis buku juga, yaitu buku Yakin Mau Kuliah di Luar Negeri. Nah ini adalah salah satu topik yang akan kita bahas juga di dalam kondisi pandemi COVID-19 kali ini. Ya, mungkin itu saja ya. Kalau melihat banyak banget, nanti takutnya Zoom-nya terlalu lama. jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa dituliskan di grup chat. Gitu. Mungkin langsung saja untuk perkenalkan, monggo Mas Hardika, perkenalan dari mana asalnya gitu. Ya, oke, terima kasih sekali Mas Budi atas kesempatannya. Di momen kayak aktivitas di Hardika ya. Ini kayaknya saya di Zoom-nya masih full. Bisa dengar nggak teman-teman yang Bisa sih. Oh, enggak ini. Kayaknya ke mute ya. Ke mute. ya,
Oke, Udah. Oke, terima kasih sekali Mas Obi yang sudah memperkenalkan saya ke teman-teman. Ini dan di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bagi teman-teman semuanya. Karena pendidikan itu juga bukan cuma hanya di sekolah, tapi dimanapun, termasuk di rumah, di jalan, semua itu tempat kita untuk belajar. Guru juga ada di mana-mana. Guru itu bukan cuma guru yang ada di ruang kelas, tetapi orang tua kita, tetangga kita, bahkan alam pun bisa menjadi guru-guru terbaik kita. Gitu. Jadi sekali lagi selamat bagi teman-teman semuanya. Gitu. Oke, seperti yang diperkenalkan sama Mas Obi, saya dulu alumni dari Pendidikan Teknik Informatika di UNY, kemudian ambil S2-nya IT in Education di Faculty of Education di Hong Kong University. Itu mungkin sekilas dari saya. mulai dari apa dulu? Halo? Halo, halo. Kayaknya Mas Obi di mute ya, Zoom-nya. Ya. Sorry. Nah, jadi Mas Hardika itu kan dulu alumni di UNY itu kan sudah banyak prestasinya. Terus saya pernah baca bukunya, kan Mas Dika itu pernah bekerja di salah satu kementerian di Jakarta. Terus akhirnya memilih untuk melanjutkan studi ke Hong Kong. Nah, itu gimana Mas? Kan kalau misalkan pandangannya para mahasiswa zaman sekarang, ya nggak zaman sekarang sih ya. Zaman dulu juga kalau disuruh milih kan kalau lulus langsung bisa bekerja. Itu alasannya apa Mas? Kok bisa memilih seperti itu? Oke, jadi menurut saya setiap orang itu kan punya pilihan hidupnya masing-masing. Setiap orang pun juga punya hal yang itulah layak untuk diperjuangkan atau enggak gitu. Nah, impian untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi saya itu biar apa yang saya lakukan itu bisa berimpact lebih luas lagi. Dan saya merasa ilmu yang saya dapatkan ketika di jenjang S1 pun saya masih merasa sangat kurang. Maka itu saya butuh sekali belajar lebih. Kalau pakai tasbih. Ingin belajar lebih lagi untuk meningkatkan ilmu saya yang kemudian nanti bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Nah, mungkin bagi sebagian orang setelah lulus S1 itu ada yang ingin langsung bekerja, gitu. Ada yang ingin langsung sekolah. Nah, kalau saya sendiri waktu itu karena cita-cita dan didukung dengan keinginan saya ingin belajar dan mengembangkan keilmuan yang saya miliki di bidang IT in Education. Nah, waktu itu saya sudah daftar beasiswa LPDP, kemudian menunggu pengumuman itu agak lama. Nah, setelah saya kerja di PUPR, baru pengumuman beasiswa itu datang. Nah, waktu itu saya memilih, waktu itu saya nggak ragu. Jadi saya itu waktu itu bekerja ya sambil mengisi waktu, kemudian kalau misalkan saya lolos beasiswa saya resign, kalau enggak saya lanjut di situ. Dan alhamdulillah ini agak putus-putus sih Mas. iya tak? Agak putus-putus. Tapi yang di Instagram lancar sih. Instagram lancar. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin cukup berat sih itu yang di Zoom. Iya benar. Jadi kalau menurut saya itu pendidikan juga aset yang sangat penting sih, sangat penting bagi kita untuk merubah pola pikir juga dan cara berpandang luas itu penting sekali. Jadi nggak ada ruginya sih kalau kita terus belajar gitu, melanjutkan sekolah. Oke. Iya di Zoom.
lolos. Nggak apa-apa sih. Oke, terus kan banyak tuh Mas yang nawari Mas untuk melanjutkan. Saya lihat udah ada 7 atau 8 universitas yang menawari untuk lanjut. Nah, terus kenapa pilihannya jatuh pada Hong Kong University? Gitu. Kenapa ya? Kenapa akhirnya jatuh ke Hong Kong U? Oke, jadi ini itu beberapa kampus yang saya dapat LOE waktu itu tuh ada beberapa pertama saya dapat itu di Monash di bagian digital learning di Monash. Oh ya Mas, bentar. Dijelaskan dulu LOE itu apa? Mungkin ada teman-teman yang belum iya, paham. Betul, saya lupa. LOE itu surat tanda kalian itu diterima. Jadi kalau misalkan kalian daftar ketika S1, UNBK atau SBMPTN, kemudian ada surat penerimaan kan dari kampus yang menyatakan bahwa kalian diterima di perguruan tinggi X gitu. Jadi LOE itu surat tanda kalian sudah diterima. Dan waktu sebelum ke Hong Kong University, waktu itu saya dapat LOE atau surat tanda diterima dari beberapa kampus. Salah satunya ada University of Birmingham di UK, Inggris. Kemudian ada Bristol, Glasgow, Adelaide University di Australia, dan juga McGill University di Thailand. Itu semuanya fokus ada di bidang IT murni, ada di bidang education murni gitu. Tapi dan waktu itu saya bingung, kok kayaknya course-course-nya itu banyak yang mungkin belum sesuai sama pilihan saya yang ingin saya kembangkan. Kemudian saya kepo di KS Ranking atau Time Higher Education, mana nih the best faculty of education di dunia gitu. Kemudian muncul beberapa kampus ya itu di bidang pendidikan, ada Stanford, Harvard, Oxford, terus kok di situ ada nyempil Hong Kong University gitu. Nah, di situ saya mulai coba lihat satu persatu. Dari Stanford tuh ada nggak course yang saya cocok gitu di IT and Education-nya. Kemudian yang ternyata yang paling cocok itu di the University of Hong Kong-nya. Di situ ada implementasi ICT di bidang pendidikan seperti apa, blended learning, flipped learning, virtual reality in education, dan sesuatu yang baru semua, termasuk cryptocurrency atau di bidang pendidikan itu juga seperti apa ada dipelajari di situ semua. Akhirnya saya coba beranikan diri, LO yang tadi saya singkirkan semua, saya coba beranikan daftar di Hong Kong U gitu. Dan alhamdulillah diterima juga. Terus kenapa kok pilih ini Mas, pendidikan? Kan dari informatika juga bisa ngambil yang teknik murni atau gimana? Betul sekali. Kenapa saya ambil pendidikan? Karena saya dari dulu itu tanpa saya sadari ternyata saya suka dunia pendidikan. Salah satunya itu mungkin didasari juga karena background keluarga saya itu banyak berkecimpung dunia pendidikan. Dan waktu dari SD pun saya sudah sering membuat kayak kelas-kelas bagi tetangga gitu. Dulu kan masih zamannya mesin ketik. Saya bikin tuh soal-soal pakai mesin ketik, kemudian materi-materi rangkuman pakai mesin ketik, kemudian saya berikan ke teman-teman, saya duduk ke tempat teman-teman untuk ngasih pelajaran. Itu saya lakukan ketika dari zaman SD, entah itu kelas 3 atau 4 waktu itu. Dan kemudian ketika SMP, saya melihat, saya kan SMP sekolah di kota ya, saya kan dari desa, ya kota Purbalingga. Dan di sana saya melihat ada perpustakaan. Dan saya terinspirasi dari itu, kenapa di desa saya itu nggak ada perpustakaan. Kemudian saya bangun perpustakaan itu dari bambu, ini ada fotonya, di tahun 2003. Berarti sekitar 17 tahun yang lalu ketika SMP kelas 1 saya bikin perpustakaan dari bambu, saya pakai tabungan saya dan juga minta tolong orang tua untuk menambah koleksinya. Gitu. Saya beli sampai di shopping center di Jogja dulu koleksi bukunya. Dan akhirnya di tahun 2007 itu terkena angin puting beliung. Nah ini ada, itu akhirnya roboh. Tapi keinginan saya, kecintaan saya di dunia pendidikan waktu itu ngelihat anak-anak sekitar itu senang belajar, waktu sore setelah asar tetap bisa main kasti, kita ngerjain PR tugas di situ, itu salah satu kesenangan tersendiri gitu. Ketika maghrib mereka tinggal belajar ngaji, malamnya kita main peta umpet. Nah, dari situ saya tetap fokus di bidang pendidikan dan tetap ikut kursus dan ekstra di bidang komputer juga. Kemudian SMA pun saya ikut olimpiade komputer, tapi juga saya aktif di pramuka yang bidangnya social service. Dan di situ saya ngerasa kayaknya ya dunia saya itu dunia
seputar pendidikan, IT dan juga social service gitu. Jadi itu sih yang membuat saya kenapa akhirnya memilih dulu jalur undangan SNMPTN di UNY, Pendidikan Teknik Informatika. Bahkan sampai sekarang pun saya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan semuanya fokusnya di bidang IT and education. Karena dulu ketika SMP dan SMA pun saya merasa bahwa ke depan itu keberadaan IT itu sangat penting sekali gitu. Penting sekali. Apalagi di sektor, enggak cuma di sektor pendidikan, di lintas sektoral. Dan mulai dari situ saya tertarik sekali untuk belajar IT. Itu juga salah satunya saya tertarik, karena saya kan suka game online. Nah, itu juga mendasari saya juga sih ingin belajar bidang IT. Karena menarik sekali ternyata IT. Gitu. Menarik. Itu berarti dari SD ya, udah membangun pustaba. SD atau? Ya, itu namanya pustaba. Pusat Taman Bacaan. Bahkan saya punya stempelnya, saya punya buku kartu perpustakaannya. Udah seperti iya, perpustakaan beneran. Iya, saya benar-benar mencontoh waktu itu kalau ke kota saya ngeliat perpustakaan daerah, ngeliat perpustakaan sekolah, terus saya pengen banget. Kalau ketika saya pengen ya saya lakukan waktu itu. Menarik. Iya, alhamdulillah. Gitu. Hanya udah ada yang lulus S1, udah sampai sekolah SMA. Senang. Terus sekarang gimana Mas kondisinya? Berarti udah nggak ada? Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi garasi mobil. Itu karena kena angin puting beliung. Ketika SMA, selain saya sibuk di sekolah, saya gunakan rumah kosong. Jadi rumah Pak saya dulu kosong, kita pakai rumah kosong itu untuk belajar. Gitu. Terus ke waktu kuliah di Hong Kong berarti tahun berapa Mas itu? Oh ya, saya kuliah di Hong Kong itu perkuliahannya itu cuma 1 tahun untuk S2. Jadi untuk master program itu di Hong Kong hanya 1 tahun. Dan kalau di Indonesia kan 2 tahun ya. Ya, betul. Dan sistemnya itu 1 tahun itu kita kayak dibagi 3. Jadi 4 bulan. Term 1, term 2 sama summer term. Jadi liburnya tuh paling seminggu 2 minggu. Kalau di Indonesia kan S2 itu cukup lama ya liburnya, semester 1 kadang libur 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau yang sistemnya 1 tahun, kita tuh liburnya sedikit. Jadi pemadatan kuliah full time program. Kalau yang part time 2 tahun. Kalau di sana banyak nggak sih Mas mahasiswa Indonesia yang ada di Hong Kong? Mahasiswa Indonesia, kalau mahasiswa Indonesia sendiri waktu itu yang S2 saya belum nemu. Cuma saya mungkin di PPI itu rata-rata itu PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia, yang di Hong Kong itu rata-rata anak-anak S1 yang tinggalnya di asrama. Kalau yang S2 itu saya belum ketemu, bahkan sampai lulus pun saya nggak ketemu anak S2 yang di Hong Kong U waktu itu, adanya yang S3 Mas Zamzam. Jadi itu cukup struggle sekali. Karena kayak semua cari info pun harus sendiri gitu, kayak kepo sesuatu pun harus sendiri gitu. Oh, terus bahasanya gimana Mas? Kan di sana bukan bahasa Inggris kan bahasa utamanya. Hong Kong itu kalau keseharian mereka itu bahasanya, kalau masyarakatnya kayak kita di Jawa rata-rata kan pakai bahasa Jawa ya. Tapi kalau secara resmi mereka bahasa resminya itu ada bahasa Cantonese sama bahasa Inggris. Karena Hong Kong kan jajahan Inggris, sama kayak Malaysia, Singapura, Australia, India. Jadi bahasa Inggris itu tetap juga jadi official language-nya di Hong Kong. Dan di kampus di Hong Kong pun semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir bagi teman-teman yang mau belajar di Hong Kong, top university in Hong Kong itu semuanya fakultinya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kita langsung ke topik utama nih. Nah, sekarang kan kalau nggak salah di bulan Mei itu udah mulai pendaftaran LPDP kan, Mas? Di bulan Mei. Terus sekarang kondisinya juga lagi COVID gitu kan. Terus bagaimana nih untuk teman-teman biar bisa yang tetap ingin punya impian kuliah di luar negeri, terus ingin juga melalui jalur LPDP gitu. Itu apa yang bisa Mas Hardika berikan ini untuk masukan teman-teman? Jadi kalau LPDP sendiri kemungkinan tahun ini kan ditunda ya, karena ada peristiwa pandemi ini COVID-19. Jadi kemungkinan itu
ditunda. Jadi ini juga jadi poin plus bagi teman-teman yang biar lebih mempersiapkan diri tahun depan gitu. Kalau saran saya sih bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 itu kalian fokus per tahap. Kayak misalkan tahap administrasi, karena kan sistemnya kayak LPDP kan sistem gugur. Jadi kalau kalian gugur tahap pertama ya kalian nggak bisa lanjut ke tahap kedua gitu. Jadi fokus setiap tahap, baca panduannya baik-baik, kemudian syaratnya apa aja kalian lengkapi. Kalau LPDP itu tahap administrasi itu yang penting kalian itu lengkap. Jadi kalau kalian lengkap sesuai standar minimal pasti administrasi lolos. Nah, baru selanjutnya kalian bisa ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu kayak tes CPNS, ada TIU, ada TWK gitu. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan tes-tes seputar wawasan kebangsaan, logical thinking, dan dasar-dasar TPA, tes potensi akademik. Itu untuk yang tahap 2-nya. Setelah itu lolos, baru ke tahap substansi, yaitu tahap wawancara. Nanti kita diwawancarai oleh 2 orang ahli, 1 orang psikolog. Jadi itu tahapan yang teman-teman harus dilakuin. Kalau misalkan tujuannya luar negeri, menggunakan bahasa Inggris, kalau dalam negeri, bahasa Indonesia. Tapi kalau ke luar negeri sendiri itu beasiswa itu banyak sekali. Banyak sekali. Setiap kampus pasti punya beasiswa. Setiap negara pasti ada beasiswa. Tinggal kita itu mau mencari tahu enggak gitu. Karena kita tuh kadang, wah beasiswanya nggak ada. Beasiswa itu ada. Kita tuh cuma baru tahu 1-2 aja gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya tujuan ke kampus X, buka websitenya ke kampus X, lihat beasiswanya apa. Pasti ada beasiswa untuk kalian. Nah, termasuk ini di Hong Kong University sendiri. Beasiswa itu ratusan jumlahnya. Setelah kalian masuk pun bisa dapat beasiswa itu. Tetapi beasiswa yang populer itu ada 3 untuk lanjut S2, S3. Salah satunya itu ada Hong Kong Postgraduate Scholarship. Itu juga full scholarship. Kalau misalkan LPDP itu per bulan sekitar 18 juta uang sakunya, tapi untuk postgraduate scholarship itu per bulan sekitar 25-30 juta. Itu yang paling rendah. Kemudian ada Hong Kong Fellowship, itu juga full scholarship dan ditambah uang saku itu sekitar per bulannya adalah 35-40 juta. Dan kemudian salah satu yang mewah juga, beasiswa termewah di Hong Kong, di dunia, itu ada Hong Kong Presidential Scholarship. Itu per tahun itu kalian ada bantuan untuk dana juga mendukung studi sekitar 800-850 juta dan per bulan itu sekitar 65-70 juta untuk uang saku bulanannya. Itu juga salah satu beasiswa yang bisa kalian coba gitu dan sangat menarik sekali. Dan kesempatannya itu terbuka untuk siapa aja juga sih. Wah, menarik sekali. Jadi memang nggak terbatas dari LPDP saja ya, karena sekarang kan lagi pandemi. Jadi teman-teman bisa kepo-kepo gitu. Apalagi kalau di Hong Kong kan cukup unik ya, cukup unik menurut saya sih karena nggak banyak sih mahasiswa Indonesia yang lanjut di Hong Kong. Tapi Hong Kong itu menurut saya, kalau pandangan saya itu udah kayak kota komersil gitu loh, udah kelasnya itu udah memang di sana seperti perdagangan dan sebagainya. Apalagi teman-teman yang memang memiliki minat di bidang startup itu, Hong Kong menjadi salah satu ini sih referensi atau salah satu tujuan yang menarik gitu. Iya benar sekali. Betul sekali. Bahkan di kampus itu setiap tahun pun kita kayak ada event bergengsi sekali yang langsung nanti setiap menang startupnya itu langsung dibimbing oleh company yang besar gitu. Termasuk kan kayak founder yang pendirinya Alibaba, Jack Ma itu kan dapat gelar doktor honoris causa juga dari kampus ya. Itu juga banyak sekali program yang dari Alibaba itu untuk kita semua. Itu banyak sekali. Bahkan ketika saya jadi mentor untuk anak-anak SMA di seluruh dunia yang ke Hong Kong, mereka pun dapat project mereka langsung ada MOU dengan Microsoft, Google langsung di sana. Itu untuk anak-anak SMA. Jadi dukungannya luar biasa. Iya, menarik. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, terus 12 sama Singapura. Oh iya, 11-12 sama Singapura memang benar sih.
Jadi kalau saya keponya cuma dari YouTube aja sih Mas, belum pernah sana. Oh iya, siap. Besok ke sana. Soalnya tiketnya tuh nggak terlalu mahal, 2,5 juta bisa PP. Ke Hong Kong 2,5 juta ya? Iya, dari Jakarta bisa PP. Tapi visanya gimana itu Mas? Visanya? Hongkong itu bebas visa. Jadi Hongkong itu untuk Indonesian itu free visa, free entry. Kita bisa stay di sana 3 bulan tanpa visa. Jadi kayak negara Asia Tenggara kan, kita bisa ke Singapura, Malaysia, asalkan sedia paspor, kita bisa masuk, termasuk di Hongkong. Tapi untuk belajar sendiri kan butuh visa ya, tentunya untuk kuliah di sana. Gimana? Kalau untuk kuliah di sana butuh visa, karena kan lebih dari 3 bulan. Gimana kalau belajar? Kalau kuliah di sana kan butuh visa. Oh, betul. Nah, Kalau kuliah di sana jadinya student visa itu tuh kalau kita stay lebih dari 3 bulan harus ngurus visa. Entah itu visa bekerja atau pelajar. Kalau saya kan bisa belajar selama 1 tahun ya. Dan itu pun ngurusnya sekitar dibantu kampus sih. Jadi ketika kita diterima visa pun kita semuanya by email ngirim ke kampus, nanti kampus yang ngurus visanya. Dan nanti visanya stempelnya dikirim ke rumah dari kampus. gitu. Oke. Terus di Hong Kong itu secara kultur belajarnya gimana Mas? Jadi kayak di Indonesia atau enggak gitu? Masuk pagi, pulang sore gitu. Oh ya siap, itu menarik sekali. Di Hong Kong sendiri, termasuk kayak di kampus, kita tuh mulai perkuliahan itu jam 9.30, jadi agak siang ya. Karena pun bisnis perkantoran itu bukanya jam 9. Dan kita selesai kuliah itu paling malam jam 9.30 malam juga. Jadi beberapa perkuliahan itu dulu term 1, summer term, itu saya kuliahnya sampai setengah 10 malam. Bahkan ketika puasa pun waktu itu saya kuliah dari sebelum maghrib, jadi saya tuh belum makan besar tuh sampai jam 11 malam waktu itu, ya karena kita ada kuliah sampai jam setengah 10 gitu. Jadi kalau jam perkuliahan ya pagi sampai malam itu selalu ada sih kalau di sana. Karena biasanya kelas malam itu diisi juga ada orang yang part-time student. Dan kalau culture belajarnya kita semua mungkin kayak orang yang dimanjakan di kampus ya, karena fasilitas kampus yang luas, yang mewah, dan 24 jam non-stop, banyak spot-spot tidur, spot-spot yang enak, ada tempat minumnya gratis juga, kita dikasih botol untuk refill juga, tempat makan juga stay di situ deket, kita ninggal laptop, ninggal barang-barang pun nggak ada yang ambil, jadi kita nyaman sekali. Bahkan beberapa teman saya itu pun milih nginep di kampus untuk beberapa hari kalau ada sesuatu. Saya pun termasuk contoh orang yang suka sekali di kampus karena kenyamanannya. Jadi betah sekali belajar. Kalau dulu kan ketika di Indo kan saya bingung ya cari tempat belajar. Ketika belajar itu harus ke kos temen atau ke kafe. Nah, kita banyak uang itu terbuang untuk bayar makanan di kafe, bayar tempat. Tapi kalau di Hong Kong itu fasilitasnya lengkap dan banyak. Jadi kita nggak kebingungan cari tempat untuk belajar. Terus kalau biaya hidup per hari di sana berapa, Mas? Kalau biaya hidup itu tergantung gaya hidup ya. Kalau uang beasiswa itu pasti kurang. Kalau kalian itu selalu makannya di luar. Tapi kalau kalian diimbangi dengan sering masak kayak gitu, itu pasti kalian bisa hemat. Kalau saya sendiri itu kalau sekali makan kan di kampus pun sekali makan itu sekitar 45 Hong Kong dolar atau sekitar 70-80 ribu yang paling murah. Itu yang paling murah. Jadi kalau 3 kali makan di luar terus ya sekitar 250 sampai 300 ribu dalam sehari. Berarti per bulan sudah 9 juta kan kalau kita makannya di luar terus. Jadi ya harus diimbangi masak sih. Kalau saya sering masak juga dan kadang banyak ibu-ibu TKI yang bantu saya juga, mereka masakin, ngirim makanan, dan saya juga dekat sama TKI di Hongkong itu. Ya salah satu plusnya. Iya, menarik sekali. Oke. Berarti kalau bisa, ini kan karena terbatas waktu, mungkin saya mulai simpulkan. Jadi Mas Hardika itu memang beliau sangat antusias di bidang pendidikan. Nah, dari kecil sudah membuat perpustakaan, terus
ketika kuliah juga mengambil pendidikan, bahkan sampai S2 menjadi mengambil pendidikan, sekarang jadi dosen, itu benar-benar linear gitu. Linear. Terus di sisi lain, Mas Hardika itu juga mencoba untuk mengambil semua peluang. Siapa tahu ada yang berjodoh gitu loh. Jadi ambilnya semua peluang yang ada di baik itu kompetisi ataupun kuliah ataupun daftar beasiswa dan sebagainya. Jadi buat teman-teman yang sekarang itu lagi bingung kan, wah ini lagi COVID-19, mau daftar kuliah di mana nih gitu. Ternyata selain LPDP banyak beasiswa, salah satunya di Hongkong tadi yang sudah dijelaskan, yang nominalnya itu juga fantastis menurut saya gitu loh. Jadi tujuannya kita mendapat beasiswa itu kan menuntut ilmu. Jadi mungkin teman-teman udah harus mulai meluruskan niat. Jadi goalnya apa nih? Setelah lulus kuliah mau apa nih? Mau jadi dosen, mengabdi kepada negara atau bagaimana gitu kan? Jadi mungkin salah satu menjadi ibadah mungkin ya. Kalau misalkan kita sekolahnya itu diniatkan sebagai ibadah menuntut ilmu gitu. Gitu. Terus di Hongkong sendiri juga bahasanya itu bukan hanya bahasa Kantonis, tapi di sana karena negaranya itu negara jajahan Inggris, jadi bahasanya itu banyak seperti di Malaysia, Singapura, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu takut kalau misalkan berminat untuk tinggal di Hong Kong. Berminat, udah kayak promosi perumahan. Orang-orang Indo. Bahkan hari Minggu kalian bisa lihat tari poco-poco kok, tari poco-poco, jaipongan, kemudian ada yang main wayang, itu juga kalian bisa ketemu di sana. Karena itu TKI itu setiap hari Minggu itu berkumpul dan mainkan banyak budaya Indonesia. Iya. Wah, di sana juga karena banyak TKI mungkin cukup membantu juga ya untuk kehidupan di sana gitu loh. Ya, kalau kita bisa dekat dengan mereka. Oh iya. Ya, nyaman turun ya. Mau film lain. Dan ini mungkin terakhir sih Mas, motivasi Mas, motivasi buat teman-teman untuk supaya tetap semangat buat mencari mencari kampus pilihan mereka ataupun mereka yang mau melanjutkan tapi terkendala dengan beasiswa yang ditunda. Jadi kalau menurut saya itu setiap ada kesempatan itu dicoba. Entah itu kalian merasa mungkin gagal atau apa, kalian coba dulu. Nah, ketika S1 pun dulu itu lomba itu saya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu saya gagal terus. Tapi ketika ada peluang yang bisa saya coba, saya coba. Nah, kemudian juga ada student exchange. Student exchange saya coba, saya gagal di wawancara bahasa Inggris. Kemudian PPL ke Malaysia, saya juga gagal karena wawancara bahasa Inggris. Sampai akhirnya di tahun terakhir baru ada kesempatan ikut conference, ikut forum, saya baru mulai berhasil. Ternyata Allah punya rencana lain. Walaupun dulu saya nggak bisa ikut student exchange, nggak bisa ikut PPL di luar negeri, tetapi saya bisa malah berkuliah di luar negeri yang bisa lebih lama. Dan tapi pengalaman itu mengajarkan saya bahwa saya itu harus terus belajar gitu. Jadi nggak pernah kapok sih kalau masalah terus mencoba gagal itu ya terus tumbuh lagi. Kita harus punya namanya grow mindset. Grow mindset itu jadi ketika kita belum gagal meraih sesuatu itu bukan karena mungkin kita nggak bisa meraihnya, tapi mungkin usaha kita kurang dan Allah itu punya rencana lain, bukan sekarang tapi mungkin di kemudian hari. Jadi terus berjuang. Dan bagi teman-teman kalau punya mimpi, saya yakin kok setiap orang itu yang impiannya besar, pasti yang dia lakuin itu akan mengarah ke sana. Entah itu nggak kesampaian sekarang, tapi di kemudian hari pasti akan datang juga masanya. Gitu. Saya yakin itu. Jadi kalau impian kalian besar, pasti satu saat itu bakalan tercapai. Dan juga saran bagi teman-teman, jangan sampai di masa mendatang itu kalian punya banyak sekali penyesalan. Karena keputusan-keputusan yang diambil di saat ini. Mungkin saat ini kalian nggak mau mencoba sesuatu, kalian akan menyesal di masa mendatang kan. Jadi kurangi hal-hal yang kira-kira membuat kalian menyesal di masa mendatang. Lakukan yang terbaik sekarang dan nggak ada kata terlambat. Jadi nggak ada tuh kata terlambat. Dulu itu saya TOEFL aja cuma 400. Saya benci bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tetapi saya gagal terus, tapi tetap berusaha belajar bahasa Inggris. Dan alhamdulillah bisa. Jadi nggak ada kata terlambat. Yang sekarang belum bisa bahasa Inggris pun nggak ada kata terlambat.
Mantap, luar biasa. Jadi kita memang harus memiliki growth mindset, terus jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Saya juga termasuk adik kelasnya Mas Dika yang nggak bisa bahasa Inggris aslinya. Tapi saya juga kemarin juga alhamdulillah bisa ikut event startup internasional itu kan, nyoba terus jadi perwakilan startup di Indonesia. Jago bahasa Inggris kan? Ya, dia terpaksa bahasa Inggris. Jadi kalau saya triknya kalau presentasi hafalan sih. Jadi hafalan nanti waktu tanya jawab agak bingung juga sih. Cuman ya dikit-dikit mulai belajar gitu. Ini buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Monggo yang mau bertanya. Ini ada satu dari Dewi Sri Hastuti. Kak, saya mau bertanya, apakah di jurusan IT in Education yang kakak ambil saat di HKU, course-nya termasuk membuat aplikasi pendidikan, Kak? Karena saya juga ingin melanjutkan S2 di bidang teknologi pendidikan. Namun saya tidak ingin sampai tahap mendesain aplikasi, hanya bagaimana mengintegrasikan pendidikan dengan teknologi. Saya pernah mencari jurusan dengan mata kuliah yang saya inginkan, dan butuhkan sesuai fokus saya, yaitu Oulu University di Finlandia, jurusan Learning, Education, and Technology. Namun setelah saya cek ternyata Oulu tidak termasuk list kampus beasiswa LPDP. Jadi bisa nggak Kak berikan sedikit gambaran mengenai apa saja yang Kakak pelajari di jurusan Kakak itu, dan untuk tugas akhir ngapain aja, riset atau bagaimana? Monggo. Dia siap sekali. Saya yakin dia bakalan tercapai impiannya, insya Allah. Jadi kalau emang LPDP itu sekarang hanya kampus ranking 25 besar dunia atau top ranking by subject itu 10 besar dunia. Jadi hanya kampus-kampus tertentu yang masuk list LPDP. Termasuk Hong Kong itu masuk untuk bidang education. Nah, kalau IT in Education di Hong Kong sendiri, kita itu dibagi menjadi spesialisasinya itu ada 3. Yang pertama itu Learning Technology Design, kemudian e-leadership, dan juga e-learning. Itu pun nanti dibagi lagi, ada yang namanya main course mainnya, course intinya, kemudian ada yang namanya selective course, dan juga ada yang terakhir namanya, saya lupa, elective course atau apa. Jadi ada mata kuliah yang harus kalian ambil wajib, ada mata kuliah yang kalian pilih sesuai peminatan, dan ada mata kuliah bebas, kalian mau pilih dari mana aja itu bebas. Nah, kalau misalkan kalian nggak suka sesuatu yang mengembangkan aplikasi atau apa, kalian bisa ya, kita pun bisa ambil mata kuliah dari jurusan lain, termasuk teman-teman di IT Education pun kita bisa mengambil mata kuliah teman-teman di Library Information Science di bidang perpustakaan gitu. Itu kalian pun bisa gitu. Jadi fleksibilitasnya cukup tinggi. Kalau saya sendiri, saya belajar tentang termasuk kurikulum ICT in Education, bagaimana kita membuat kurikulum IT yang bisa diimplementasikan di bidang pendidikan. Kemudian juga kita bagaimana membawa IT itu e-leadership ke ranah education dan mendukung efektivitasnya gitu, mengoptimalkan potensi yang ada untuk mendukung di dunia pendidikan. Kemudian kita pun ada yang kita belajar data science juga, kita belajar data analis juga. Kalau kalian mau ambil, itu course-nya boleh kalian ambil atau enggak. Saya sendiri enggak ambil data analis waktu itu. Karena itu berpikir sekali juga, dan saya punya course lain, dan waktu itu berbenturan dengan course yang saya ambil. Kalau masalah bikin app, saya itu di summer term juga saya ambil mata kuliah yang juga bikin aplikasi, karena waktu itu saya pengen ya, background S1 saya itu di teknis, S1-nya saya tetap praktek, di S2-nya tuh saya tetap ambil juga ingin gitu. Tetapi kalau kalian nggak mau ambil, nggak apa-apa, kalian bisa fokus ke theoretical background-nya dan implementatif di bidang IT in Education-nya. Termasuk di sana itu kita belajar banyak sekali emerging technologies, karena kalau di Faculty of Education kita itu boleh kok nggak bisa bikin aplikasinya, karena kita nanti akan punya tim yang bisa bikin aplikasinya. Jadi kalian lebih ke konsepnya, mengembangkan aplikasinya seperti apa, kalian punya gambarannya, tinggal nanti dari Faculty of Engineering-nya atau tim IT-nya yang mendevelop apps-nya. Jadi peranannya seperti itu kalau di Faculty of Education. Kita punya fleksibilitas tinggi. Termasuk saya itu di Faculty of Education kuliahnya, tetapi saya jadi student research assistant di Faculty of Engineering, di Departemen
of Manufacture and Industrial Engineering. Jadi bisa lintas seperti itu. Tergantung kalian minatnya apa. Banyak sekali di sana yang bisa kalian juga. Menarik sih, belajar banyak. Baik, menarik. Ini ada yang menarik juga, Mas, dari Afrida Cahya. Assalamualaikum, Kak. Saya Afrida Cahya ingin bertanya, bagaimana tips trik bagi mahasiswa Muslim yang kuliah di Hong Kong? Nah, ini karena Indonesia mayoritas Muslim. Ini gimana nih? Siap, bagus sekali. Nggak usah khawatir. Saya kasih tunjukkan ya ketika saya mengikuti. Nah, di Hong Kong U sendiri, di kampus saya itu ada yang namanya Muslim Student Association. Jadi di sana itu ada asosiasi khusus teman-teman yang Muslim. Banyak kok di Hong Kong itu yang Muslim. Tapi mostly mereka itu orang-orang Pakistan. Pakistani, Bangladesh, Mesir juga ada, Central Asia, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, orang hutan. Enggak. Jadi kita malah justru waktu saya ikut MSA, saya itu hanya sering ketemu orang Indonesia itu satu ya Mas Zamzam itu. Karena di Hong Kong itu cukup sedikit ya dari orang Indonesia yang Muslim. Tapi nggak cuma kita tuh ada hiking, waktu itu pun hiking bareng, kita azan di bukit, dan kalau sholat dia ada tempat sholatnya, ada sholat Jumatnya itu 2 kali. Jadi kadang-kadang itu sholat Jumat ada berbenturan dengan jadwal kuliah, jadi ada first prayer sama second prayer gitu untuk sholat Jumatnya. Jadi 2 kali kalau sholat Jumat di kampus tuh ada. Kalau kalian nggak bisa sholat Jumat yang pertama, bisa ikut sholat Jumat yang kedua. Dan masjidnya tuh pun ada, masjidnya pun besar di sana itu ada juga masjidnya. Nggak usah khawatir. Kalau kalian jauh dari tempat belajar ke musola kampus, kalian bisa sholat juga, misalkan di perpustakaannya, di bawah tangga. Mereka itu kayak maksudnya bukan nggak peduli ya, kayak karena pilihan beragama itu kan pilihan individu masing-masing. Jadi ketika saya pun sholat di perpustakaan, orang lain tuh ya it's okay gitu, nggak masalah. Silakan, itu kan agamamu, sholat di situ nggak masalah. Jadi mereka sudah hidup benar-benar beragam. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman yang Muslim banyak sekali saudara-saudara kita Muslim. Bahkan waktu terakhir pun saya ketemu dengan Muslim Student Association-nya se-Hong Kong. Dari beberapa kampus kita ketemu, ngadain kegiatan bareng, makan bareng, nyobain Indonesian food, Middle East food, itu bareng-bareng. Itu menarik sekali. Jadi minority di negara kita tuh ketemu Muslim pun udah kayak saudara. Hello brother, hello sister, gitu. Itu luar biasa sekali. Pengalamannya nggak saya dapat di Indonesia. Menarik. Ini ada yang tanya banyak soal LPDP, Mas. Jadi kita biar singkat langsung kita bahas ini. Untuk yang LPDP, apakah aman dengan sekarang ini lagi COVID-19, apalagi di Hong Kong? Terus ada juga soal LPDP itu beasiswanya dari pemerintah. Setelah itu kegiatannya ngapain setelah lulus? Pengabdian atau apa gitu. Monggo, Mas. Kalau bagaimana kondisi teman-teman LPDP di Hong Kong ya ketika COVID-19 itu. Nah, kalau sekarang itu ada 2 yang melanjutkan ke Hong Kong lagi, dan ternyata dua-duanya itu lanjut ke jurusan saya sama juga. Itu dua-duanya lanjut ke Hong Kong U dan jurusannya sama. Ada satu Mbak Kadek, satunya Mas Rian. Sekarang semuanya belajar study from home, ada di Indonesia semuanya, kelasnya virtual juga, ada satu temannya virtual, dan itu benar-benar teman-teman yang kuliah sekarang itu perjuangannya luar biasa sekali. Ketika mereka baru datang, Hong Kong itu diterpa demo besar-besaran kan di Hong Kong karena protes besar-besaran waktu itu. Dan belum selesai protes, ada yang namanya COVID-19. Jadi mereka sekarang ya ada di Indonesia sih menyelesaikan studi jarak jauh pendidikannya jarak jauh. Kemudian untuk LPDP sendiri bagaimana setelah lulus? Jadi LPDP itu nggak ada kontrak setelah lulus, adalah ketika kita pulang ke Indonesia ya, mengabdi. Mengabdi itu juga ini kalau saya lihat itu masih general dan luas. Boleh kalian di perusahaan swasta, boleh di BUMN, boleh di multinasional. Jadi apapun itu boleh, asalkan itu bisa membawa dampak bagus dan di Indonesia gitu. Termasuk kalau membuat komunitas startup tertentu itu juga boleh. Dan termasuk kalau dari ikatan alumninya sendiri, dari LPDP sendiri itu ada beberapa peluang yang bisa diambil dari teman-teman LPDP. Jadi beberapa lowongan itu juga ada khusus untuk alumni. Kita juga berbagi. Jadi setelah lulus kita lebih dibebaskan sih sebenarnya mau jadi apa. What you wanna do ya, oke, silahkan, up to you gitu.
Ada yang mau jadi pendidik, praktisi, akademisi, lanjut studi pun boleh. Jadi kita dibebaskan. Baik. Terus ada yang tanya Mas, kalau di kuliah di luar negeri itu ada ini bisa part time nggak sih? Gitu. Oke. Sebenarnya kalau kuliah di luar negeri itu bisa part time ya. Tapi nanti tergantung jenis beasiswanya. Kalau di Hong Kong sendiri kan sebenarnya melarang kita untuk bekerja. Tetapi kalau misalkan itu sesuatu yang berbau dengan riset, kita dukung riset, jadi riset asisten itu nggak apa-apa ya waktu itu kontraknya yang saya baca. Dan kalau part time-nya, ya kalau part time bisa aja tergantung jenis beasiswanya dan tergantung jenis visanya. Ada visa yang memperbolehkan, ada yang enggak. Walaupun ada beberapa orang itu yang curi-curi juga sih. Tapi ya itu kalau menurut peraturan ya ada yang boleh, ada yang enggak. Baik. Terus terakhir ini mungkin untuk teman-teman yang tanya soal kegalauan, ada yang tanya soal saya mau kuliah di luar negeri tapi saya merasa insecure. Terus juga ada teman-teman juga minta motivasinya gitu. Nah itu gimana Mas supaya bisa tetap tangguh gitu loh. Jadi nggak takut kalau mau ke luar negeri. Oke, siap. Saya itu ketika S1 pun kayak kemana-mana itu sebenarnya nggak merasa takut ya ketika di luar negeri. Saya itu lebih takut ketika di Indonesia. Maksudnya perbedaannya itu gini, ketika saya keluar di bandara di Indonesia, dan saya pernah beberapa kali kejadian buruk itu ya justru di Indonesia gitu. Dengan supir taksi yang nggak benar gitu, itu juga di Indonesia. Kalau saya yakini bahwa di belahan bumi manapun itu selalu ada orang baik. Di belahan bumi pun saya itu pergi kemana-mana itu selalu ketemu orang baik dimanapun kita berada. Dan ketika kita ngerasa melakukan hal yang benar ya nggak ada yang perlu ditakuti. Bahkan saya dulu itu nyasar di negara orang pun saya nggak merasa takut. Saya juga bingung kenapa nggak takut, karena waktu itu kayak ngerasa lah pasti nanti ketemu kok jalan keluar. Kalaupun nyasar pun kayaknya bakalan aman-aman aja gitu, nggak menimbulkan sampai hal-hal yang fatal atau apa. Yang penting kita tetap hati-hati sih. Waktu di Korea juga saya itu kayak get lost sama temen saya kan, yang teman dari Turkmenistan kuliah di Korea pun enjoy aja, yaudah kita jalan aja kemana gitu. Justru saya merasa itu tuh jadi pengalaman tak terlupakan, meaningful banget gitu, dan nggak bisa diperoleh nantinya. Yang penting kan kita bisa tanya, bisa ngomong, dan yang paling penting sih ada internet. Jadi bagi teman-teman yang merasa insecure itu kalian cari dulu insecure-nya itu karena apa. Itu tuh mungkin karena perspektif kita, cara pandang kita yang harus dirubah sih. Itu yang paling. Siap. Terus untuk mengatasi stres Mas, kayaknya di kuliah di luar negeri kan kegiatannya banyak banget. Nah ini ada yang tanya dari Rehan Husna. Itu selama pendidikan pernah ngalami stres nggak? Misalnya materi yang disampaikan nggak paham atau terlalu banyak kesibukan. Itu bagaimana? Bener banget. Apalagi di awal-awal kuliah ya. Di awal-awal kuliah itu kita butuh yang namanya kecepatan adaptasi. Kita harus adaptability-nya itu bagus juga. Karena di masa-masa itu tuh apalagi kalau sendirian ya. Sendirian, nggak punya teman dari Indo, kemudian dengan bahasa yang baru, lingkungan yang baru itu kita harus benar-benar cepat update, cepat beradaptasi gitu. Awal-awalnya saya juga kesusahan gitu untuk beradaptasi. Apa yang dijelaskan sama dosen itu kadang juga saya nggak paham kan, saya harus pulang, harus belajar lagi. Tapi lambat laun dengan teman-teman yang lain juga open minded, kemudian kita juga terbuka, dapat teman, kita akhirnya merasa nyaman. Sampai lambat laun pun ketika berkelompok ya kita nyaman-nyaman aja, senang-senang aja, karena teman-teman itu pun menerima kita gitu. Bahkan mungkin dari teman-teman Indonesia tuh terkenal dengan suka senyum ya. Jadi mereka tuh katanya senang sama kita itu karena katanya murah senyum, suka bikin ketawa gitu. Itu jadi hal-hal yang bikin kita betah juga sih. Dan stres itu kalau saya setiap orang itu cara men-tackle stresnya beda-beda ya. Jadi kalian tuh harus menemukan sendiri juga cara terbaik kalian untuk mengatasi stres. Kalau saya sendiri itu kalau stres
saya main badminton, nyari komunitas. Kalau misalkan saya nggak tahu komunitas, saya nggak bisa main badminton sama teman kelas, saya cari tuh di aplikasi komunitas di Hongkong yang main badminton siapa. Saya dengan sendirinya pede bawa raket, gabung ke sana, kenalan gitu. Dan SKSD aja. Dan yakin kok mereka itu mau berteman sama kita kok. Dan mereka itu terbuka. Kemudian saya tahu di Hongkong itu ada pulau apa aja, kan pulau banyak. Saya main ke pulau sendirian, naik ferry, kemudian cari teman baru di sana. Itu hal-hal yang mengasihkan juga bagi saya juga. Bagi bertualang lah, kalau saya kan suka bertualang sekali. Tapi juga pernah di posisi benar-benar down ya. Benar-benar down itu ketika saya jadi itu bantu project di kampus. Tugas waktu itu lagi bulan puasa, saya kuliah, saya harus ikut training dari pagi sampai malam, malam harus kuliah sampai setengah 10 malam, itu puasa, saya baru nyampe kos-kosan jam 12, kemudian harus ngerjain tugas, kemudian sahur kan, habis subuh harus berangkat lagi, itu masa-masa yang paling stres banget sih, dan nggak sadar waktu itu pun nangis dengan sendirinya waktu itu. Tapi waktu itu saya pergi jalan, saya nggak berangkat training, pergi ke masjid, duduk di situ sendiri, merenung lagi apa yang saya cari. Itu saya menerima, beranikan diri untuk menghadapi masalah. Kemudian saya cerita ke mentor saya di kampus, selalu ada orang yang menerima cerita saya, dan mereka akhirnya nggak apa gitu. Ini proses kamu untuk belajar. Ya ini yang namanya belajar. Akhirnya habis itu ya udah jalan, senang, happy lagi gitu. Oke, masa-masa buruk itu pasti ada ya. Tapi kan musim dingin, winter itu nggak selamanya. Winter is going to be summer. Jadi winter itu pasti nanti akan berubah ke musim semi, akan berubah ke musim panas. Itu masa-masa yang memang harus kita lewati dan harus kita nikmati. Jadi justru itu jadi hal-hal bagus. Siap. Ini ada satu lagi terakhir dari Hardiansa. Program S2 dan S3 bersamaan itu ada nggak sih Mas Hasan? Yang langsung gitu. Gimana? Program S2 dan S3 secara bersamaan gitu. Jadi mungkin maksudnya dari langsung gitu, langsung dapat S3 gitu. Fast program ya. Kayak teman saya itu namanya Miss Harni, dia itu S1 di UPI, dia langsung fast track program S3 di City University. Tanpa S2, malah dia tanpa S2. Instagramnya mati sendiri tadi. Jadi teman saya sekarang dia jadi dosen tetap di UI. Dia dulu tuh gagal. Dia itu gagal beasiswa AAS, dia gagal Fulbright program berkali-kali, tapi akhirnya dia dapat beasiswa yang S3 tanpa S2 gitu. 4 tahun dia selesai S3. Itu ada banyak sekali. Di Hongkong pun kalian ada ambil yang S2-nya itu MPhil, Master of Philosophy selama 2 tahun, nanti tinggal bisa extend 2 tahun lagi, kalian sudah dapat gelar S3-nya. Di Hongkong pun ada juga. Beberapa kampus menawarkan program yang seperti itu. Dan kuncinya ketika dulu saya tanya apa gitu, ya kalian bisa pakai skripsi kalian yang S1 kemudian di bahasa Inggris kan di submit. Dan itu sih yang kemarin teman saya lakukan, itu juga bisa aja. S1 langsung S2 dan S3 itu bisa juga. Fast track program. Oh ya, ini ada yang belum terjawab dari Amrullah Gilang. Menurut Mas Dika, apa saja yang harus dirubah dari sistem pendidikan di Indonesia? Soalnya lagi polemik banget nih masalah kurikulum. Ini saya juga kurang paham sih maksudnya gimana. Mungkin Mas Dika bisa jelaskan. Oke. Masalah kurikulum di Indonesia, masalah pendidikan di Indonesia itu kompleks sekali. Dan kita memandang sesuatu itu pendidikan juga harus dari sudut pandang negara masing-masing. Kita boleh membandingkan dengan sistem negara lain, tetapi kita perlu diingat bahwa kita punya budaya yang berbeda, kita punya sosial yang berbeda, kita punya level peradaban masyarakat yang berbeda juga. Mungkin banyak orang bilang kita tuh sistemnya harus seperti Finlandia. Nggak bisa harus seperti Finlandia 100%. Karena tipikal orang Finlandia berbeda dengan orang Indonesia. Budaya orang Indonesia berbeda dengan orang Finlandia. Termasuk cara pandangnya pun berbeda. Jadi punya treatment yang berbeda pula. Jadi kurikulum itu juga harus dikembangkan. Kita harus melihat budaya kita masing-masing. Orang kita masing-masing yang dibutuhkan seperti apa. Kalau misalnya di Finlandia nih, dia itu dibebaskan belajar. Sehari cuma belajar 2-3 jam.
Apa yakin anak Indonesia itu mau belajar setelah itu di rumah? Paling mereka banyak kan main game online, banyak hal-hal yang konsumtif. Nah, itu juga harus dipertimbangkan sekali kan dengan kondisi orang Indonesia. Kemudian lah terus harus seperti apa? Apa harus seperti Hong Kong, China, bilik sistem atau South Korea? Di South Korea itu sistem ekonomi negaranya itu maju sekali dengan didukung pendidikannya itu Senin sampai Sabtu belajar pagi sampai malam. Mau dipres seperti itu, stres. Orangnya banyak yang bunuh diri juga di Korea karena kompetisinya tinggi. Juga nggak bisa, nggak cocok dengan sistem Indonesia. Nanti gimana dengan yang belajar ketika maghrib di Indonesia, santren maghrib, belajar agama itu juga nggak bisa. Harus disesuaikan. Nah, masalah kurikulum dari dulu, sejak kita merdeka, kurikulum itu sudah berganti, sudah lebih 8 sampai 10 kali itu kurikulum berganti. Nah, dan di kondisi Indonesia itu terdiri dari puluhan ribu pulau, ratusan suku bangsa yang berbeda juga, dengan adanya gap juga kualitas guru, sarana prasarana yang juga luar biasa tinggi sekali. Itu yang masalah-masalah itu yang dari paling penting adalah sekarang itu banyak dari saya sendiri kurikulum apa yang paling bagus itu problem solving itu juga penting sekali, kemampuan karena kita kan zamannya itu uncertainty, jadi zaman ketidakpastian. Jadi anak-anak sekarang harus dipersiapkan dengan skill-skill ya. Mungkin anak IT itu kemungkinan nggak bekerja di sektor IT. Anak bisnis kemungkinan juga nggak bekerja di sektor bisnis karena ini zamannya itu zaman yang berkembang. Halo, dengar nggak ini? Ya, aman-aman. Oh ya, dengar ya. Oke. Jadi kalau masalah kurikulum Indonesia kompleks sekali. Yang saya pentingkan kalau saya sendiri sih harus masif ya, masif action, masif program. Dan itu butuh yang namanya kalau misalkan dari tingkat guru ya, dari tingkat guru ataupun kepala sekolah itu kan juga penting sekali. Bagaimana lingkungan sekolah itu berkembang itu kan juga karena guru sama kepala sekolahnya. Saya melihat di Purbalingga itu sekolah yang kepala sekolahnya dipimpin oleh kepala sekolah yang punya wawasan global dan dia punya pengalaman di luar negeri itu berbeda dengan kepala sekolah yang mungkin hanya di situ-situ saja. Jadi berilah kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-selebarnya juga untuk guru-guru kita berkembang, nggak cuma di Indonesia, tapi juga bisa melihat pendidikan di luar negeri, dan juga kepala sekolah harus dibukakan pikirannya bahwa tantangan zaman itu semakin besar juga. Kalian harus beradaptasi cepat juga. Gitu. Karena ya permasalahannya apa sekarang? Kita masih melihat ruang kelas kita masih berada di abad 19. Guru-guru kita ada di abad 20. Padahal anak-anak kita itu abad 21. Jadi itu nggak match. Guru dengan kondisi ruang kelas, kondisi guru dengan anak itu nggak match. Jadi perlu ada match. Gurunya juga harus dibekalin abad 21. Lingkungan belajarnya sekolahnya juga harus abad 21. Harus menyesuaikan seperti itu. Jadi itu tantangan besar sekali ya, tapi itu hal yang harus kita bisa ciptakan sih. Tapi walaupun seperti itu, pendekatan di Indonesia bagian timur juga harus berbeda dengan Indonesia di bagian barat, karena mereka ada tahapan level yang berbeda. UNESCO itu sudah membagi tahapan implementasi kurikulum dan ICT juga dalam tahapan yang berbeda. Kita ada di tahapan mana? Harus dikejar sih. Saya nggak setuju sih dengan namanya mengejar ketertinggalan. Dari dulu itu kita selalu mengejar ketertinggalan. Mau kapan kita itu ada di depan? Jadi sekarang itu saatnya harus jadi yang terdepan. Fokus kita, visi kita ya menjadi yang terdepan, bukan hanya mengejar ketertinggalan. Karena kalau mengejar seterusnya kita akan di belakang. Luar biasa. Luar biasa. Silahkan untuk closing statement, Mas. Kita tutup untuk pertemuan kali ini. Monggo. Oh ya, siap. Oke, bagi teman-teman semua, silahkanlah perjuangkan apa yang menurut kalian itu pantas untuk diperjuangkan. Setiap orang itu spesial, setiap orang itu unik, setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Jangan habiskan waktu kita itu untuk membicarakan hal-hal yang kurang baik dari orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita. Karena setiap orang itu pasti punya masalah masing-masing. Tugas kita itu saling mendukung. Tugas kita itu menjadi support system yang bagus untuk teman-teman kita. Ada teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris, dukung mereka. Jangan dicaci, jangan dinyinyirin. Dukung mereka terus.
agar mereka bisa berkembang. Karena di Indonesia itu kadang kita tuh lack of support system yang bagus ya. Jadi sekarang bentuklah lingkungan yang bagus. Jadi saya kurang setuju kalau kita itu budaya mencaci maki dan memujinya itu harus dikurangi sih, dan urusan orang lain itu juga harus dikurangi, itu juga penting sekali untuk membentuk ekosistem yang bagus juga. Dan bagi teman-teman silahkan kalau punya kegiatan bagus, gerakan bagus ya kembangkan, kita dukung hal-hal baik. Banyakin proyek-proyek kebaikan karena Indonesia butuh peran kita kok. Dan tanggung jawab kita, kaum terdidik adalah mendidik mereka yang belum atau tidak terdidik. Mungkin kita bolehlah kalian berkuliah setahun, kalian berkuliah di Jogja, gitu. Kemudian kalian pulang sehari atau 2 hari. Berikan ilmu kalian di desa kalian. Mungkin hanya sehari 2 hari kalian memberikan sesuatu, tapi mungkin bisa selamanya menginspirasi mereka. Jadi, do the best with yourself, dan lakukan yang sebaik mungkin. Luar biasa. Mungkin ini Mas tadi dijelasin tentang desa main. Tadi kan juga sedikit aja deh soal desa main itu seperti apa, terus gerakannya seperti apa. Wah, terima kasih Desa Main disinggung. Oke. Jadi Desa Main itu berawal dari saya sama teman-teman saya, ada Santi, ada Eki, ada Restia. Itu kita merasa bahwa Indonesia itu bukan cuma urusan Jakarta, Surabaya, Bandung. Indonesia itu juga urusan teman-teman kita yang di desa juga. Karena jumlah desa itu puluhan ribu kan. Dan Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Kita ingin menjadi bagian yang bisa menyalakan lilin-lilin di desa. Karena orang-orang di desa itu mereka itu kadang itu punya potensi yang sama dengan orang di kota. Hanya dibedakan oleh apa? Hanya dibedakan oleh kesempatan. Jadi kita ingin membuka banyak kegiatan di desa, banyak info yang mengalir di desa, agar anak-anak desa tuh tahu peluang, tahu wawasan bahwa kalian tuh punya kesempatan yang sama dengan orang-orang di kota juga. Tuh. Jadi dimulai dari situ kita pengen banyak kegiatan itu fokusnya juga di desa. Karena pasti Mas Opi juga tahu lah, kegiatan di kampus rata-rata di kampus di kota-kota semua kan. Jarang mahasiswa itu menyalakan desa. Dan saya pengen Desa Main itu hadir untuk membantu masyarakat desa bisa lebih maju gitu. Saya pengen nanti ada international conference, national seminar itu juga ada di desa, dan dengan suasana local wisdom yang bagus. Saya pengen seperti itu. Gak cuma di hotel, sekarang di hotel bintang 4, hotel bintang 5. Cobalah dihadirkan di desa. Indonesia itu unik kok, itu bisa lebih menarik kok. Iya, luar biasa. Keren. Mungkin itu saja untuk materi siang kali ini. Dan bagi teman-teman yang tadi sudah bertanya, nanti akan dihubungi admin untuk sertifikatnya. Nanti tolong ditulis nama lengkapnya yang benar gitu kan. Terus juga teman-teman yang mau ikutan live berikutnya, jadi mungkin kita akan ada 2 pembicara, mungkin salah satu yang masih kita konfirmasi, salah satunya yaitu Mas Naufal, pendiri GiveFood, dan satunya namanya Mas siapa ya, lupa saya. Pokoknya dia selesai kuliah dari University of Rostock di Jerman. Jadi beliau juga ini sih di bidang teknik elektro. Kalau Mas Dika kan teknik informatika, kalau beliau di teknik elektro. Jadi matching lah untuk di Indobot Academy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Indobot TV karena ini akan diupload di channel Indobot TV, dan jangan lupa untuk follow IG kami indobot.id dan juga Hardika ya, apa IG-nya Hardika DH. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk siang kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.